subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, tuntut 9 rekannya dibebaskan, ratusan anggota Forum Pemuda Adat menggeruduk Polres Konawe. Kericuhan pun tak terhindarkan. Inilah detik-detik saat anggota Forum Pemuda Adat menyerbu Polres Konawe. Massa yang semula menggelar unjuk rasa akhirnya nekat merangsak masuk ke Polres untuk menuntut teman mereka yang sedang ditahan untuk dibebaskan. Mengantisipasi aksi yang semakin beringas, aparat menghalau massa yang mencoba masuk ke ruang tahanan untuk berbuat anarkis. Setelah mediasi dan dialog, 9 warga yang ditahan akhirnya diberikan penangguhan penahanan. Meski demikian, proses hukum pidana tetap berjalan. Ya, penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan. Iya, itu aja. Tanggapan Polres sendiri seperti apa, Pak? Kalau penangguhan penahanan kan sudah diatur dalam undang-undang itu, kan bisa. Ada tekanan tidak, Pak? Ada tekanan tidak, Pak? Sehingga tidak ada tekanan. Ya. Pak, artinya langkah selanjutnya seperti apa setelah dikeluarkan, Pak? Tetap proses hukum. Tetap. Jadi yang bersangkutan tadi saya arahkan, mereka kooperatif, para korlap juga siap Pak bisa menghadiri. Polisi menemukan jimat, keris, buku kitab hingga alat kontrasepsi dari kediaman Ketua Ajaran Hakekok Balakasuta. 16 pengikut aliran sesat ini telah ditangkap polisi untuk diberikan pembinaan agama agar bisa kembali ke masyarakat. Warga desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten akan menerima kembali 16 warga penganut aliran sesat jika mereka bersedia bertobat. Proses mediasi antara kepolisian dengan 16 warga penganut aliran Hakekok Balakasuta berlangsung cukup alot di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten. Para pengikut aliran sesat ini sempat menolak untuk dibawa ke Polres Pandeglang karena takut akan ditahan. Setelah berdialog, para pengikut Hakekok Balakasuta ini akhirnya mau dibawa polisi. Mereka akan mendapatkan bimbingan dari Majelis Ulama Indonesia di Pandeglang. Setelah menahan 16 pengikut aliran, Polres Pandeglang menggeledah rumah Ketua Ajaran Hakekok Balakasuta. Polisi menyita jimat, keris, buku kitab, dan alat kontrasepsi. Diduga jimat, keris, dan kitab-kitab ini digunakan untuk meyakinkan pengikutnya bahwa ketua kelompok berinisial A memiliki kesaktian. Berdasarkan hasil olah TKP yang ada di kediaman yang bersangkutan, kami ada mengumpulkan beberapa barang bukti, salah satunya ada kitab, kemudian ada pusaka-pusaka, kemudian jimat-jimat, serta ada alat kontrasepsi, dan saat ini masih kita amankan, dan betul memang itu ada di salah satu kediaman orang tersebut. Setelah diberikan pengarahan oleh polisi, kejaksaan, dan MUI, ke-16 pengikut Hakekok Balakasuta berjanji akan kembali ke ajaran Islam yang benar. Bupati Pandeglang mengakui adanya kelalaian dari pemerintah karena adanya aliran menyimpang. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kondusivitas daerahnya agar tidak ada aliran sesat lain yang tumbuh di Kabupaten Pandeglang. Mereka akan kita bina, ya, kita rangkul permasalahan seperti apa, awal muasalnya seperti apa, ya, sehingga mereka sampai sejauh ini melakukan hal-hal yang dianggap kita sesat. Jadi mereka juga merasa tidak di-blame, tidak disalahkan karena mereka tidak akan terbuka. Setelah mereka terbuka, kita arahkan, oh ini loh sebabnya, sehingga mereka keluar dari kotak yang selama ini keluar dari sunatullah. Nah, itulah yang menjadi permasalahan kita hari ini. Sebelumnya, video amatir sekelompok orang yang tengah menggelar kegiatan di sebuah lahan perkebunan di Pandeglang, Banten ini viral di media sosial. Namun warga setempat melihat ada yang janggal dari kegiatan ini karena mereka berkegiatan tanpa busana. Sedikitnya ada 16 orang dalam kegiatan ini, terdiri dari 8 laki-laki, 5 perempuan, dan 3 anak di bawah umur. Diduga mereka tengah menjalani ritual aliran Hakekok Balakasuta yang mereka anut.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, laporan DPP Partai Demokrat versi KLB kepada Andi Malarangeng ditolak penyidik Polda Metro Jaya. Hal tersebut karena berkas laporan dianggap tidak memenuhi SOP pelaporan terkait Undang-Undang ITE. Polisi menolak laporan DPP Partai Demokrat versi KLB terhadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Kubu AHY Andi Malarangeng. Laporan dibuat oleh Rasman Arif Nasution selaku Ketua Bidang Advokasi dan Hukum. Rasman Arif menyebut laporannya ditolak lantaran berkas yang diajukan dianggap tidak memenuhi SOP pelaporan terkait Undang-Undang ITE. Kalau SOP satu. Nah, pertanyaan saya, kalau memang benar ada SOP, karena saya datang bawa surat kuasa, saya bawa bukti, saya tanya SOP-nya, Khairuddin malah lari itu tadi. Keluar dari ruangan, nggak sanggup debat sama saya, cabut dia. Begitu pelayanan, copot itu Kapolri. Itu mempermalukan. Lari Anda lihat tadi, dari ruangan, saya nggak bisa, debat sama saya, dia penegak hukum, saya penegak hukum. Pihak Demokrat KLB Sibolangit berencana untuk melengkapi berkas termasuk link berita di televisi swasta saat Andi Malarangeng mengeluarkan pernyataan yang dimaksudkan Rasman. Sebelumnya Rasman datang ke Polda Metro Jaya sambil membawa satu tas berisi berkas yang diajukan sebagai barang bukti untuk melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Kubu AHY Andi Malarangeng. Andi Malarangeng dilaporkan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Rasman menyebut ada pernyataan Andi yang menuding Muldoko haus akan kekuasaan. Dari Jakarta, Davi Pratama, Maria Oktoba, Seprio Donaldi, iNews melaporkan. Sebelumnya Dewan Pimpinan Partai Demokrat mengajukan gugatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat kemarin. Gugatan terkait hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Tim kuasa hukum Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Demokrat Kubu AHY datang bersama 13 orang kuasa hukum, diantaranya Bambang Wijoyanto, Abdul Fikar Hajar, dan Iskandar Sonhaji. Kedatangan mereka bertujuan melakukan gugatan terhadap 10 orang dari Partai Demokrat versi Kongres luar biasa di Deli Serdang. Para tergugat dinilai melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Yang kami lakukan adalah kami akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, upaya gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 10 orang yang tergugat. Ya, ada 10 orang yang tergugat. Nama-namanya nanti saja kami rilis ya. Ada 10 orang yang tergugat. Kenapa kami gugat mereka? Karena para tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Satu, mereka itu melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Para pelaku GPKPD, Gerakan Pengembalian Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengadakan seolah-olah KLB. Ya, KLB dagelan karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Termasuk pihak eksternal ya Bang? Termasuk pihak eksternal, itu adalah perusak demokrasi. Selain itu, DPP Partai Demokrat juga membantah pemecatan 200 kader partai Kubu AHY. Partai Demokrat Kubu AHY menduga Demokrat Kubu KLB dilindungi dan didukung oleh oknum tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas apa sebenarnya motif saling lapor antar kubu Partai Demokrat? Benarkah saling lapor demi pamor dan simpati publik? Sudah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Praitno untuk mengulas fenomena saling lapor tersebut. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Davi. Mas Adi, Demokrat sampai pada babak saling lapor ini, benarkah hanya demi pamor atau sebenarnya apa yang dicari Mas Adi? Kalau saya melihatnya ini bagian dari babak baru perseteruan antara dua kubu. Demokrat versi KLB dan Demokrat versi AHY. Babak baru yang saya maksud adalah soal bagaimana mendapatkan legitimasi politik plus hukum yang saat ini sedang diupayakan oleh masing-masing pihak. Maka tidak mengherankan kalau antar kubu ini saling melaporkan saat ini, itu kan tidak lebih dari sekedar upaya jalan panjang merebutkan siapa yang paling sah secara legal konstitusional menurut undang-undang. Ya, Demokrat KLB atau Demokratnya AHY. Ke depan saya kira akan lebih mengemuka faktor hukum ketimbang faktor politik,
Karena apapun klaim-klaim politik yang dilakukan oleh dua kubu ini nyaris tidak ada artinya jika legalitas SK Menkumham terutama itu diberikan kepada salah satu pihak gitu ya, entah itu versi KLB maupun kubunya AHY. Jadi ini adalah sebagai bagian dari jalan panjang untuk merebut siapa yang sebenarnya akan mendapatkan legalitas formal sebagai Partai Demokrat yang diakui oleh negara nantinya. Ini wajar karena memang perseteruannya cukup serius, cukup sengit. Jadi ada statement-statement yang dianggap melukai dan mendiskreditkan salah satu pihak. Sepertinya ke depan juga akan berujung pada pelaporan polisi. Padahal kalau saya mau jujur, kalau kita mengacu pada undang-undang partai politik, mestinya dualisme kepengurusan partai ini diselesaikan di Mahkamah Partai. Jadi proses-proses hukum entah itu di pengadilan ataupun di Kemenkumham mestinya tidak dilakukan, di stop dulu sehingga muncul ada gitu ya keputusan resmi dari Mahkamah Partai. Itu ingat loh, Mahkamah Partai itu adalah amanat undang-undang partai politik. Mestinya Menkumham saat ini sekalipun ada ajuan dari kubu KLB soal pengesahan partai, prosesnya itu tidak dilanjutkan. Harus ada keputusan resmi yang muncul dari Mahkamah Partai karena itu adalah putusan undang-undang yang harus diikuti. Cuman kan problemnya orang sekarang tidak berpikir itu. Langsung jumping bagaimana SK Kemenkumham itu diberikan kepada salah satu kubu. Inilah yang kemudian membuat kenapa saling lapor terjadi belakangan. Kubu AHY maupun kubu KLB ya. Baik, Mas Adi kalau lihat dari pernyataan kedua kubu di media, kemudian saling lapor, masing-masing versi Partai Demokrat atau masing-masing kubu ini berlomba-lomba untuk mencitrakan diri sebagai korban. Anda melihatnya itu apa tujuannya? Ya ini kan bagian dari tawuran opini yang nggak selesai, bahwa ada upaya untuk mendapatkan simpati publik yang cukup berlimpah. Kira-kira siapa yang sebenarnya paling legitimate secara politik mendapatkan dukungan secara mayoritas dan siapa yang tidak. Sehingga upaya-upaya untuk menggiring siapa yang salah, siapa yang mengkudeta, siapa yang memulai perseteruan, itu jauh lebih dikemukakan dengan fakta-fakta yang belakangan itu dimunculkan dengan upaya-upaya melakukan pelaporan-pelaporan kasus-kasus penting yang dinilai berkaitan dengan hukum. Jadi ini tawuran opini sebenarnya yang menurut saya saat ini juga tidak terlampau penting. Apa gunanya berebut klaim paling benar sebagai satu kubu kalau akhirnya SK Kemenkumham atau pengakuan negara terhadap salah satu kubu tidak diterima. Jadi kalau mau sebenarnya fokus saja bagaimana untuk mendapatkan SK Kemenkumham yang dianggap sebagai legalitas dari partai nanti yang akan dikeluarkan. Di situ maka ini jalan panjang, prakondisi untuk mendapatkan legalitas itu, maka opini-opini kemudian dimunculkan di mana-mana. Ya tujuannya satu, mendapatkan simpati publik. Yang kedua adalah bagaimana legalitas itu diberikan kepada mereka. Ini adalah susunan batu bata, narasi-narasi politik yang sepertinya akan dilakukan oleh dua kubu, yang tentu akan memakan waktu yang cukup lama, Aisyah. Baik. Ya. Mas Adi, kalau dilihat dari narasi-narasi politik kedua kubu, satu kubu mengatakan ini mencederai demokrasi, kemudian di-backing oleh oknum, pemerintah didanai dan lain sebagainya. Sementara di sisi yang lain mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak demokratis lagi karena jadi partai keluarga dan lain sebagainya. Narasi-narasi yang dibangun oleh kedua kubu ini sudah ada timelinenya yang jelas sejak awal. Kalau menurut Mas Adi ini bagian dari komunikasi seperti apa? Ini bagian dari upaya untuk mendapatkan simpati publik yang berlimpah ya. Misalnya menuduh kubu AHY itu adalah kubu yang dianggap merusak ADART yang tidak sesuai dengan ADART 2005. Dibangun di atas kekuatan keluarga SBY. Itu kan tuduhan-tuduhan politik. Cuman kan pertanyaannya, mana ada di negara ini yang partai politiknya tidak mengedepankan unsur-unsur keluarga. Coba tunjukkan ke saya, adalah satu dua, tapi secara mayoritas partai politik di Indonesia simbolisasinya itu adalah salah satu keluarga tertentu. Jadi saya sering berkelakar, partai politik di Indonesia itu memang mirip kelan-kelan perguruan pencaksilat gitu ya. Ketimbang menjelma sebagai sebuah partai modern. Adalah satu dua partai yang modern, tapi di dalam
rekrutmen, internalisasi dan kaderisasi itu juga banyak kok yang ke depan keluarga, Oke. Mas Adi, anak dan saudara. Mas Adi, gitu ya. dengan perseteruan dua kubu seperti ini, saling lapor, berebut perhatian publik, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Ya sebenarnya tidak ada yang diuntungkan. Mereka ini, terutama Demokrat, itu tetap semakin populer, tapi kan konotasinya negatif. Karena mereka ini populer yang dibangun di atas konflik-konflik di internal. Baik, Mas Adi Ada terakhir. istilah yang disebut dengan notorious gitu ya, terkenal tapi buruk. Oke, Mas Adi terakhir, siapa yang kira-kira akan di-approve oleh Kemenkumham? Kalau melihat pakai kacamata publik, bagi kita yang tidak terlampau ngerti hukum, ya justru kubu AHY yang jauh diuntungkan. Pertama, bahwa kepengurusan Partai Demokrat plus ADART yang sudah terdaftar dan diakui oleh Kemenkumham adalah kubu AHY, yaitu ADART 2020, kepengurusan 2020, logo partai, lambang partai 2020 yang kemudian bulan Maret tahun lalu itu ditetapkan. Nah sekarang orang sedang menerka-nerka kira-kira kubu KLB ini apa basis argumentasinya sehingga mereka ini merasa sebagai kelompok yang paling sah. 2005 itu kejauhan, ada ADART sebenarnya Partai Demokrat itu, ada yang 2009, ada yang 2013. Baik, Mas Adi Praitno, nampaknya masalah ini juga tidak akan selesai di Kemenkumham karena walaupun nanti siapa yang ditetapkan pasti akan ada gelombang-gelombang drama lagi lainnya. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, usai jeda, unit Laka Lantas Polres Sumedang terus menyelidiki kecelakaan bus di Sumedang yang menewaskan 29 penumpang. Kami segera kembali usai jeda, tetaplah di iNews Sore.